Baiklah, sesuai janji kita kemarin, kita hari ini akan melakukan wawancara seputar tentang pengambilan keputusan terkait tentang dilema etika atau bujukan moral. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kebijakan Ibu selama ini sebagai kepala sekolah. Minta bantuan Ibu ya untuk menjawab. Kita langsung ya Bu ya. Untuk yang pertanyaan pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah kurang lebih 3 tahun ya Bu ya, bagaimana, apakah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral? Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Balita mengenai tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Cara saya mengidentifikasi termasuk mana kasus tersebut adalah kasus dilema etika atau bujukan moral, yaitu yang pertama adalah saya memahami kasus tersebut. Kemudian yang kedua tentunya berkomunikasi dengan pihak yang terkait atau pihak yang terlibat yang memiliki kasus tersebut. Setelah permasalahan saya pahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal yang bisa memetakan atau memilah-milah apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau kasus bujukan moral. Karena perlunya kita membuat daftar-daftar untuk mengidentifikasi kasus tersebut. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika, yaitu apabila kasus tersebut itu tidak mempermalukan orang lain atau tidak berkaitan dengan norma atau hukum yang berlaku. Tapi sebaliknya, jika kasus tersebut merupakan kasus yang berkaitan dengan hukum atau norma yang berlaku, itu merupakan kasus bujukan moral. Itu yang bisa. Baik, luar biasa sekali Ibu jawabannya. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah yang Ibu pimpin, yaitu Sekolah SD Negeri Merbau, terutama yang mana keduanya ini sama-sama benar. Ketika Ibu dihadapkan oleh kasus yang dua-duanya ini benar nih, pilihan mana tuh? Lalu bagaimana tuh Ibu menjalankannya? Kalau menghadapi kasus yang dua-duanya benar, ini merupakan kasus dilema etika ya. Tentunya saya di sini melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang. Ya. Kemudian saya menimbang-nimbang kira-kira berpikir atau memikirkan kasus tersebut dengan matang sehingga saya bisa memetakan atau mengaplikasikan bahwa kasus itu merupakan kasus mana yang paling benar. Kemudian saya memberikan keputusan yang menguntungkan orang tersebut, tidak merugikan orang tersebut. Baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini biasa Ibu lakukan dalam penerapan keputusan ini, Bu? Langkah yang pertama tentunya yang saya lakukan adalah mengidentifikasi penyebab kesalahan. Kemudian selanjutnya saya menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian bisa saya bertanya dengan teman dekatnya. Kemudian saya melakukan diskusi dengan orang tersebut, melakukan atau membuat solusi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian baru saya setelah menimbang lagi kasus tersebut, saya memberikan keputusan. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering mungkin Ibu temui dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Mungkin hal-hal yang efektif bagi saya, tentunya saya itu memilah kasus tersebut adalah kasus yang sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Serta biasanya saya lebih mementingkan yaitu kepentingan umum terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Baik Bu, dalam mengambil keputusan itu tentunya Ibu seringkali menemui tantangan, hambatan. Nah, dalam menyelesaikan tantangan-tantangan dalam
pengambilan kasus dilema etika ini bagaimana? Ya, memang sebuah tantangan besar buat saya, di mana ketika saya harus menyelesaikan permasalahan yang sama-sama benar ya. Artinya saya akan memberikan keputusan tidak berat sebelah ya. Adil ya? Adil lah, harus adil. Jadi saya harus mengambil keputusannya yaitu terutama menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Tidak merugikan salah satu di antara kasus tersebut. Baik. Adakah jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ketika Ibu menghadapi kasus dilema etika itu langsung selesai pada saat itu, atau Ibu punya waktu khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Kalau untuk jadwal itu tergantung dari kasusnya. Kalau memang kasus itu adalah kasus yang ringan, mungkin saat itu saya bisa menyelesaikan. Tetapi kalau kasus itu berat, tentunya saya perlu pertimbangan, perlu banyak pertimbangan, perlu mengidentifikasi dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan di poin nomor 3 tersebut. Oh, baik. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan terkait tentang dilema etika yang Ibu hadapi? Mungkin faktor-faktor orang lain yang mungkin memudahkan saya adalah ada guru senior atau guru yang terdekat yang bisa membantu, yang lebih berkompeten atau lebih memahami permasalahan tersebut, sehingga saya sebagai pemimpin yaitu bisa mempertimbangkan pendapat dari guru senior tersebut. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi guru senior ini bisa memberikan bantuan secara tidak langsung ataupun langsung ya Bu ya dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Pertanyaan terakhir Ibu dari saya, dari semua hal yang sudah disampaikan ini tentunya ada pembelajaran yang dapat dipetik dari setiap kasus dilema etika. Apakah pembelajaran atau yang dapat Ibu ambil dari setiap kasus dilema etika yang sudah Ibu hadapi selama ini? Tentunya tidak sedikit Bu, pasti banyak gitu ya Bu ya sebagai seorang pemimpin. Yang bisa saya ambil yaitu mungkin saya di sini lebih bijak dalam menyelesaikan sebuah keputusan, mengambil keputusan mana yang terbaik, memberikan solusi yang tepat dan yang terbaik. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu. Demikian wawancara saya kepada kepala sekolah saya, Ibu Suryati MTD, yang sangat luar biasa sekali ilmu yang dapat kita ambil, kita petik, dan contoh mungkin suatu saat kita akan dihadapkan dengan posisi seperti itu. Baiklah, saat ini saya akan melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan untuk dilema etika. Di sebelah saya ada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Negara Bumi Ilir dengan Ibu Tika Francisca SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai perjanjian kita kemarin ya, saya minta izin untuk melakukan wawancara sedikit berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan Ibu selama memimpin sekolah saat Ibu dihadapkan oleh kasus dilema etika. Kita langsung ya Bu ya ke pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasikan kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah SD 2 Negara Bumi Ilir mengidentifikasi kasus-kasus itu dengan cara mengidentifikasi dulu masalah apa yang terjadi, lalu melihat siapa saja yang terlibat. Setelah itu permasalahan itu sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah perlu atau kasus tersebut itu termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Baik, berarti memang ada tahap-tahapannya ya Bu ya. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama yang mana keduanya ini sama-sama besar ketika Ibu dihadapkan oleh kasus dan dua-duanya ini keputusannya sama-sama benar nih. Nah, untuk kasus dilema etika itu sendiri, saya mempertimbangkan
kedua hal yang sama-sama benar membentukkan faktor apa saja dan pihak mana saja yang terlibat, lalu apakah itu kepentingan perorangan ataukah kepentingan banyak orang, lalu dia mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan serta rasa adil, belas kasihan, itu untuk dampak ke depannya. Berarti memang tetap membutuhkan rasa adil ya, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan yang berkenaan tentang dilema etika? Kalau saya sebagai kepala sekolah ada beberapa langkah untuk menentukan dalam mengambil keputusan. Yang pertama tentunya saya akan memanggil kedua belah pihak dan meminta keterangan dari kedua belah pihak tersebut serta mengidentifikasi permasalahannya. Nah, dari situ saya akan tahu pemicu atau penyebab dari permasalahan tersebut dan mencari solusinya dan mengambil keputusan yang terbaik. Luar biasa sekali. Berikutnya Bu, pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Hal-hal yang efektif menurut saya yaitu adalah menyederhanakan pokok permasalahan itu. Setelah disederhanakan, lalu membangun kebijaksanaan sehingga hal itu dapat memunculkan solusi yang mudah diterima oleh kedua belah pihak. Ya, kira muncul solusi ya Bu ya. Dalam Ibu menjalani keseharian Ibu sebagai pemimpin, tentunya ketika Ibu mengambil keputusan ada berbenturan dengan tantangan-tantangan, dihadapkan dengan tantangan Ibu ya. Nah, selama ini bagaimana Bu tantangan itu Ibu hadapi dalam kasus seperti ini? Tentunya selama ini dalam mengambil keputusan tidak langsung lancar seperti itu ya Bu ya. Itu banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi. Contohnya seperti keputusan yang saya ambil itu tentunya nggak semua belah pihak itu akan setuju dengan keputusan saya gitu. Jadi ya mau tidak mau tentunya hal ini akan membutuhkan dukungan dari beberapa pihak, baik dari sekolah ataupun dari semua pihak yang secara positif. Lalu untuk jadwal, adakah Ibu mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Kalau untuk jadwal seperti ini ada ya secara khusus. Karena menurut saya permasalahan itu alangkah baiknya apabila diselesaikan dengan cepat. Kita bisa menjadi pepatah mengatakan bahwa cepat bukan gabus, cepat lebih bagus. Gitu. Betul sekali, nggak seperti ikan gabus ya Bu ya. Permasalahan itu akan lebih baik apabila cepat diselesaikan. Tadi Ibu menyinggung tentang komunikasi dengan berbagai pihak dan tentunya dalam menjalankannya Ibu butuh komunikasi dengan pihak sekolah. Nah, ada tidak Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus Tidak ada ya. Akan tetapi alangkah baiknya apabila masalah itu dikomunikasikan dengan baik dengan teman-teman dengan rekan-rekan kerja karena alangkah baiknya apabila permasalahan itu dapat selesai dikerjakan atau diselesaikan dengan semua belah pihak. Jadi ada keterbukaan ya Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu dari saya, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, Ibu berbagi pengalaman, apakah pembelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama dalam kejadian ini, dalam kasus dilema etika yang sering Ibu hadapi? Ya, dalam mengambil keputusan tentunya harus membiasakan saya itu untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan ya, dan bekerja sama dalam tim itu tentu sangat baik apabila itu dikerjakan dengan sendiri. Terima kasih Ibu untuk waktunya, berbagi pengalamannya. Terima kasih sekali sudah membantu saya dalam tugas. Demikian wawancara saya dengan SD Kepala Sekolah SD Negeri 2 Negara Budi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.